Konflik Iran-AS-Israel telah memasuki hari ketiga. Iran menembak jatuh drone Israel di udara. Radar militer Amerika di Qatar terkena serangan. Gudang amunisi dekat pasukan AS di Irak meledak hebat. Di saat yang sama, siaran televisi Israel diretas. Bendera Iran muncul di layar live. Perang sudah masuk ke ruang digital. Dan yang paling mengejutkan, Spanyol, sekutu NATO, melarang Amerika menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. Di Washington, Kongres mulai meminta penjelasan. Narasi berubah, alasan berganti. Dalam 72 jam, konflik ini berubah dari operasi militer menjadi ujian terhadap kekuatan Amerika sendiri. Apakah ini hanya balasan Iran? Atau ini awal dari retakan besar di tatanan global? Konflik masih terus berlanjut. Gelombang serangan terbaru kembali menghantam wilayah Iran, termasuk di sekitar Teheran. Target utama disebut mencakup fasilitas rudal balistik, infrastruktur militer IRGC, serta lokasi yang diduga terkait program nuklir. Beberapa laporan media internasional seperti Al Jazeera, Reuters, dan New York Times menyebutkan serangan telah meluas ke lebih dari 130 kota. Iran melaporkan korban tewas sudah menembus angka 550 hingga 600 orang sejak awal eskalasi. Angka ini masih terus diverifikasi karena situasi di lapangan sangat dinamis. Israel sendiri mengklaim telah mencapai superioritas udara di atas Teheran. Bom jarak jauh presisi tinggi memungkinkan serangan tanpa masuk jauh ke wilayah pertahanan udara Iran. Namun Iran tidak tinggal diam. Iran kembali meluncurkan rudal balistik ke berbagai kota Israel. Rekaman CCTV yang dibagikan oleh Al Jazeera Inggris menunjukkan momen rudal menghantam kawasan pemukiman di Beersheba, Israel Selatan. Layanan darurat Israel melaporkan hingga 19 orang mengalami luka ringan dalam insiden tersebut. Rudal juga dilaporkan diarahkan ke wilayah Yerusalem, Tel Aviv, Eilat, dan Beersheba. Sebagian berhasil dicegat sistem pertahanan Israel. Di sisi lain, Hezbollah dari Lebanon Selatan mulai ikut terlibat. Roket dan drone ditembakkan ke wilayah utara Israel, termasuk dekat Haifa, memicu serangan balasan Israel ke Beirut dan wilayah Lebanon Selatan. Sedikitnya 50 orang dilaporkan tewas di Lebanon akibat serangan tersebut. Yang membuat dunia semakin tegang adalah pernyataan IRGC yang mengumumkan penutupan Selat Hormuz, jalur vital bagi hampir 20% distribusi minyak dunia. Jika ini benar-benar diterapkan penuh, dampaknya bisa langsung mengguncang harga energi global. Yap, di tengah eskalasi ini, Presiden Donald Trump menyatakan operasi militer bisa berlangsung 4 hingga 5 minggu, bahkan lebih lama jika diperlukan. Konflik ini jelas sudah berubah bentuk. Ini perang terbuka yang melibatkan negara, proksi, dan kekuatan regional secara langsung. Jika sebelumnya berfokus pada Israel, kini targetnya menyentuh langsung aset militer Amerika Serikat. Pertama, klaim dari media Iran, Tasnim, yang kemudian dikutip oleh akun resmi RT_com menyebutkan sebuah drone Israel berhasil ditembak jatuh di atas wilayah Khorramabad. Rekaman yang beredar menunjukkan rudal permukaan ke udara meluncur dari darat dan menghantam objek di langit hingga hancur berkeping-keping. Iran menyebut drone itu tipe Hermes 450 atau 900 milik Israel. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel mengenai kehilangan drone tersebut. Itu baru awal. Di Qatar, situasi jauh lebih sensitif. Pangkalan Al-Udeid, markas terbesar militer AS di Timur Tengah yang menampung sekitar 10.000 personel dan menjadi pusat komando Angkatan Udara AS untuk kawasan, dilaporkan terkena serangan. Kementerian Pertahanan Qatar menyatakan mereka berhasil mencegat 65 rudal balistik dan 12 drone Iran. Namun 2 rudal dan 1 drone tetap berhasil mencapai area pangkalan. 1 drone disebut mengenai instalasi radar peringatan dini. Radar tersebut diduga adalah sistem AN_FPS
132 milik Amerika, komponen penting dalam sistem deteksi rudal balistik jarak jauh. Belum selesai, di Irak Utara, laporan dari TRT World menyebutkan sebuah drone Iran menghantam depot amunisi dekat Bandara Internasional Erbil, lokasi yang juga menampung personel militer AS. Video yang beredar memperlihatkan ledakan awal diikuti rentetan ledakan sekunder. Ciri khas ketika gudang amunisi terbakar, kobaran api besar dan asap tebal terlihat menjulang tinggi, menunjukkan kerusakan signifikan pada fasilitas tersebut. Selain itu, laporan menyebutkan kedutaan besar AS di Riyadh juga terkena dampak serangan drone memicu kebakaran. Sejak awal eskalasi, setidaknya 6 tentara Amerika dilaporkan tewas dalam rangkaian serangan balasan tersebut, angka yang belum sepenuhnya dirinci oleh Pentagon. Gambaran besarnya mulai terlihat. Iran tidak hanya membalas Israel, Iran mulai menguji dan menekan jaringan militer Amerika di kawasan, dari Qatar ke Irak hingga Arab Saudi. Dan di tengah situasi ini muncul tuduhan yang jauh lebih mengejutkan, bahwa di balik beberapa serangan ada operasi intelijen yang lebih gelap. Pada 2 Maret 2026, terjadi serangan drone ke fasilitas minyak Ras Tanura milik Saudi Aramco, salah satu kilang terbesar di dunia dengan kapasitas sekitar 550.000 barel per hari. Mayoritas media internasional seperti Reuters, Bloomberg, dan Al Jazeera menyebut serangan itu bagian dari gelombang balasan Iran terhadap operasi AS Israel. Namun tidak lama kemudian, media negara Iran, Tasnim News Agency, membantah keras tuduhan tersebut. Melalui pernyataan yang dibagikan luas di media sosial, Tasnim menyebut Iran tidak menyerang fasilitas minyak Saudi. Serangan itu dilakukan Israel. Tuduhan ini langsung memicu spekulasi besar. Apakah ini sekedar propaganda perang? Atau ada kemungkinan operasi false flag untuk menyeret Arab Saudi masuk lebih dalam ke konflik di saat narasi false flag mulai beredar? Jurnalis Amerika Tucker Carlson juga mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam cuplikan video yang beredar luas, Carlson menyebut bahwa otoritas Qatar dan Arab Saudi diduga menangkap agen-agen Mossad yang disebut sedang merencanakan serangan di wilayah mereka. Ia mempertanyakan logikanya. Mengapa Israel menyerang negara Teluk yang secara geopolitik berada di sisi anti-Iran? Menurut Carlson, Israel justru ingin memperluas kekacauan kawasan. Bukan hanya melawan Iran, tetapi juga menyeret negara-negara Teluk ke dalam konflik langsung. So it's probably hasn't been reported, but it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. That doesn't make any sense. Why would the Israelis be committing bombings in 2 Gulf countries, which are also being attacked by Iran? Aren't they on the same side? No. No, Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded. Di tengah perang rudal dan drone, perang juga meledak di layar televisi. Beredar video menunjukkan siaran salah satu channel berita Israel diretas. Dalam rekaman tersebut, siaran berbahasa Ibrani tiba-tiba ditimpa overlay bendera Pakistan dan Iran, disertai pesan-pesan pro-Palestina dan klaim dari kelompok hacker bernama Tim Black Hat Pakistan. Akun pro-militer Pakistan seperti @PakMilitaryClub menyebut aksi ini sebagai balasan atas peretasan sebelumnya terhadap channel Pakistan yang menampilkan pesan pro-Mossad. Sehari sebelumnya, beberapa channel besar Pakistan memang diretas dengan pesan anti-militer Pakistan. Lalu tidak lama, ABP News India juga mengalami gangguan siaran dengan visual pro-Pakistan. Artinya, perang cyber ini sudah menjadi aksi balas-membalas lintas negara. Belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Israel mengenai skala peretasan tersebut. Namun yang jelas, konflik ini sudah meluas dari udara dan darat ke ruang digital dan opini publik global. Perang tidak lagi hanya tentang siapa yang menguasai langit, tapi juga siapa yang menguasai narasi. Dan sementara perang cyber memanas, tekanan terbesar justru datang dari sekutu Amerika sendiri. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez secara terbuka mengecam serangan unilateral Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam video yang dibagikan to RT World, Sanchez mengatakan, que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Ya, kita harus menentang perang yang dimulai tanpa otoritas. Ia menilai operasi tersebut melanggar hukum internasional karena tidak mendapat mandat Dewan Keamanan PBB. Namun langkah Spanyol tidak berhenti pada kritik. Akun BRICS Info dan sejumlah laporan lain menyebut bahwa pemerintah Spanyol resmi melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer Rota dan Moron untuk operasi ofensif terhadap Iran. Dua pangkalan itu adalah fasilitas bersama AS Spanyol sejak era Perang Dingin dan selama ini menjadi titik strategis pergerakan militer Amerika di Eropa dan Mediterania. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez bahkan menegaskan, tidak ada bantuan sama sekali, absolut tidak ada. Tidak lama setelah keputusan itu, data pelacak penerbangan seperti Flight Radar 24 menunjukkan sejumlah pesawat militer AS meninggalkan pangkalan tersebut, banyak yang menuju Jerman. Sementara itu di Washington, tekanan meningkat. Sejumlah anggota Kongres mempertanyakan legalitas serangan terhadap Iran, karena secara konstitusi hanya Kongres yang memiliki wewenang menyatakan perang. Rep. Joaquin Castro menyoroti bahwa tindakan ini berpotensi membahayakan pasukan AS dan menyeret Amerika lebih dalam ke konflik regional. Di media sosial, analis geopolitik E. Zulfikar bahkan menyebut situasi ini bisa berujung pada pemakzulan Presiden Donald Trump. Menurut analisisnya, jika memang tidak ada ancaman langsung dari Iran terhadap Amerika dan jika serangan dilakukan tanpa persetujuan Kongres, maka Presiden bisa dianggap melanggar konstitusi. Iran bukan hanya membalas, Iran menembus pertahanan, mengguncang pangkalan dan memicu retakan aliansi. TV diretas, radar disentuh, sekutu mulai menjauh, dan di Washington pertanyaannya mulai bermunculan. Perang ini bukan hanya soal rudal di langit Timur Tengah, ini tentang siapa yang benar-benar memegang kendali dan siapa yang mulai kehilangan pijakan. Jika eskalasi ini terus berlanjut, dunia mungkin sedang menyaksikan awal perubahan besar dalam tatanan global.